Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Masih di channel rating ya. Oke. Orang ini rindu kamu, atau sosok ini rindu kamu. Dia ingin mengatakan sesuatu padamu. Oke, ini adalah channel rating. Pembacaan secara umum, bisa respon bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi ratingan ini ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi agar kamu mendapatkan postingan-postingan baru atau uploadan video baru ya. Kalau kamu menyukai video ini oke, semoga bermanfaat, tidak mengurangi penghormatan tinggi pada Sang Pemilik alam semesta ya, karena hanya Allah yang menjawab, atau Tuhan kita yang menjawab dengan tepat dan benar. Orang ini rindukan kamu, dia mau mengatakan sesuatu padamu ya. Sosok siapa ini? Mantan ya, atau dia yang sekarang ada di dekatmu, atau soulmate, atau teman jauh gitu ya. Fokus ya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berantakan ya, soal ini ada cerita soal acak ya. Fokus ya. Dari yang seseorang mungkin selama ini terlihat gak suka sama kamu, atau memang gak suka ya, atau kamu ngerasa gak cocok sama dia itu loh, gaya bicara, hubungan, komunikasi ya. Tapi gak ada kecocokan sama orang ini gitu loh ya. Bukan antipati, tapi lebih apaan sih gitu ya kan, apaan sih gitu, mau ngapain gitu, ih ogah ya gitu, kayak gitu sama orang ini gitu loh. Tapi orang ini kok rindu kamu ya. Kita akan lihat. Orang ini rindukan kamu ya. Dia mau mengatakan sesuatu padamu. Siapa? Orang yang gak benar-benar cocok sama kamu, dan mungkin kamu gak sebel gitu, atau memang gak suka, atau musuh kamu mungkin, tapi kok rindu. Ada pepatah katanya orang yang suka bertengkar itu berjodoh ya, Andres. Ya bisa jadi iya, bisa tadi tidak. Maybe yes, maybe no. Tapi terkadang tergantung dari potensi atau intens dari pertengkaran itu. Pertengkaran yang nggak pernah henti, misalkan satu hari bisa 10 kali, ya itu bukan jodoh. Jodoh bertengkar, itu bukan jodoh yang sesungguhnya. Dia seorang single parent. Ciri-cirinya seperti itu tuh. Orang ini ya, yang merindukan kamu ini seorang single parent. Kalau dia feminim, dia sosok yang mandiri. Single parent tapi mandiri. Dia penyayang yang pasti gitu ya. Ya gak jauh beda. Kalau maskulin pun seperti itu, bertanggung jawab, sayang ya, tapi agak judes, agak galak gitu. Lebih ke apa ya, suka mau tahu, suka cari tahu banyak tentang apapun, termasuk tentang kamu gitu. Orang ini single parent yang pasti itu. Sosok yang sudah mapan atau sudah mandiri. Sosok yang sudah melihat kamu lama kayaknya. Dia orang di sekitar kamu ya. Cuman kamu nggak suka aja sama dia, atau nggak ada kecocokan, lebih tepatnya seperti itu. Ya, kita lihat lagi ya. Tetapi di sini dia mempunyai kebimbangan, khawatir. Kalau bisa dimaknai cuman bingung gitu. Ya, bingung. Maju atau tidak. Khawatir ditolak gitu. Khawatir malah tok libas. Ini nggak cocok. Kamu juga nggak suka sama dia kok. Tapi dia akan mencoba. Jujur dia rindu ya. Rindu dari mananya? Ya orang itu terkadang gini. Rindu itu nggak harus sama orang yang dicintai. Sama musuh juga boleh rindu.
apalagi musuhnya seperti kamu. Cakep. Kalau nggak cakep tajir kamu. Kalau nggak tajir kamu baik hati. Malah ada musuh baik hati. Ya terkadang kan orang itu nggak sengaja itu terkadang kok bener ya gitu. Dia itu sebetulnya orangnya baik gitu. Ini ada yang mantan juga. Ya, orang yang merindukan kamu itu mantan juga ada yang merindukan. Ya kalau kamu yang punya mantan sudah nggak cocok, ya udah putus, sudah selesai gitu, dia ngerinduin kamu, kangen sama kamu, tapi dia khawatir jangan-jangan kamu menolak atau kamu nggak mau gitu, karena udah, ya namanya mantan itu kan sudah punya kartu gitu ya, udah pegang kartu dia gitu, dia seperti apa, dia kayak apa, pelit atau tidak, kamu udah tahu gitu loh. Suka nyakitin enggak gitu. Ya kan? Suka duain enggak? Suka duain enggak? Nah, di sini orangnya ini. Di antaranya ada yang memang mantan, tapi ada juga yang orang enggak benar-benar enggak kamu suka. Sekitar kamu, ada orang di sekitar kamu. Dia nggak bisa healing, sebetulnya pengen healing dari kamu. Ini yang mantan ya. Tapi kalau yang nggak mantan, dia itu tergoda oleh kamu gitu loh. Dan timbulnya itu dari diri sendiri, bukan karena kamu penampilan kamu yang menggoda, bukan karena kamu yang seksi, bukan. Tapi memang tergoda dari dalam dasar hati yang paling kecil. Walaupun kamu nggak suka, lambat laun itu kayak sepertinya ya terlihat dari orang yang nggak kamu sukain ini, atau yang ibaratnya musuhan ini ya, atau kontra itu sama kamu tuh, suka berantem, ngomong saling sadis, intinya nggak suka aja, nggak ada kecocokan sama dia gitu. Tetapi orang ini tergoda sama kamu, ada keinginan untuk bisa mendekati kamu, ya seperti itu. Dan dia ingin bertemu sama kamu. Ini godaan diri dari dalam hatinya sendiri, dari dasarnya, bukan karena fisik kamu, bukan, ya memang dari dalam hatinya. Untuk yang mantan pun seperti itu ya. Ya di sini terlihatnya ini bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading. Jadi kalau kamu mau pure energi kamu, silahkan personal reading. Jadi orang ini adalah bisa mantan kamu, tapi bisa orang lain, tapi kamu ada di sekitar kamu, atau dia mengenal kamu. Dan di sini terlihatnya dia, dan sosok ini sosok yang mandiri, sosok yang penyayang sebetulnya, tapi judes atau galak, lebih ke tegas ya, bisa jadi. Tapi dia banyak pengen tahu tentang kamu, penasaran, banyak cari tahu tentang kamu, karena orang ini suka kepoin. Dan ini perasaan rindu ini datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena memandang fisik kamu, nggak, memang dari mungkin dari sikap kamu, dari ternyata kamu itu gemesin gitu. Seperti itu dia ya, itu kok gemesin sih gitu. Gondes itu kok gemesin sih. Gondes gemesin. Gondes punya mantan, punya lah. Semua manusia itu punya cerita di masa lalu, misalkan mantan pacar, mantan suami, mantan musuh. Ya kan, tetap dia ragu-ragu gitu. Dia ragu-ragu untuk mengatakan ini padamu, takut kamu mayah. Ada kekhawatiran di sini, masih ragu-ragu. Tetapi orang ini mau mengatakan ini ke kamu itu tentang perasaan rindunya, tentang perasaan yang lain ya. Selain rindu itu pasti ada sesuatu yang dikatakan sama itu, ada sesuatu yang lain. Karena di sini terlihat dia tergoda oleh kamu, ingin balikan ya, Nes. Nggak bisa healing, dia sudah mencoba healing, dia dalam tahap penyembuhan tapi gagal gitu. Tahap penyembuhan tapi gagal. Kenapa ya nggak tahu, itu kan urusan dia gitu. Cuma yang lihat seperti itu gitu.
Ya, dia ingin dekat dengan kamu, tergoda, dia ingin, ya bisa dibilang dekat sama kamu ya, ingin dekat sama kamu lagi, ingin menjalin hubungan lagi, maybe. Tapi yang pasti dia cuma merasakan perasaan rindu, dan dia masih ada rasa takut ya. Apa sehebat itu sih perpisahan kalian? Enggak, kalian tuh enggak sehebat sampai seperti gencatan senjata itu, enggak, maksudnya seperti perang bubat itu enggak, cuman kayak enggak serangan fajar itu, cuman dia itu menyadari gitu loh, ternyata dia nggak bisa move on dari kamu, walaupun dia sudah berusaha move on, dia ingin mendekati kamu lagi, tergoda. Apa karena sesuatu ngerasa kehilangan itu setelah orangnya tuh pergi gitu loh, apapun itu, baru merasa kehilangan. Oh ternyata kamu tuh baik, kamu tuh seperti itu, terlambat. Ini dia, makanya di sini ada kekhawatiran dan ada keraguan untuk maju. Sebetulnya dia merindukan kamu. Ya. Jangan lelah berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa berubah menjadi lebih baik. Ya. Doa adalah suatu sarana komunikasi pada Sang Pemilik alam semesta. Kalau kamu punya masalah, jangan ragu-ragu. Kalau kamu pengen cerita sama yang lain, sesama manusia gitu, jangan sama pohon ya, sama pohon diajak ngomong. Cinta sejatimu itu adalah Gusti Allah, adalah Tuhanmu. Mengadu pada Allah, itu Tuhan. Ya. Tutup pintu, tutup jendela, masuk ke kamar. Bertanya, sebaiknya bagaimana saya? Mengapa begini? Dan jangan lelah, berdoa cuma sekali ya sama aja. Ya, seperti itu. Lebih ke koreksi diri, tetapi melepaskan luka, duka, pertanyaan pada Sang Pemilik alam semesta. Ya, itu jalan terbaik, yaitu berdoa, komunikasi. Berdoa itu adalah komunikasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi janganlah berdoa, karena doa itu adalah sebuah komunikasi antara hamba dan Tuhannya, seperti itu. Kamu bisa mengadu apa aja, bisa mohon apa aja, tidak akan pernah ditolak ya, karena Allah itu maha memberi. Tetapi kalau kamu berdoa belum dikabulkan, bukan berarti nggak dikabulkan. Ada sesuatu yang kurang dari doa kamu itu, atau yang kamu doakan itu ada sesuatu yang bukan untuk kamu gitu. Misalkan minta didekatkan sama dia, mungkin dia Allah maha tahu ya, jadi mungkin dia lebih baik dari kamu atau kurang baik untuk kamu, atau sebaliknya, kamu kurang baik untuk dia atau kamu terlalu baik untuk dia, seperti itu. Tapi yang pasti kita harus percaya dengan rencananya ya. Jadi berdoa itu cara kita untuk menjadi lebih ikhlas gitu ya. Oke. Jangan mengeluh, karena mengeluh hanya membuat kita lemah ya. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Misalkan kamu putus atau kamu nggak tercapai apa yang menjadi doa kamu, atau belum tercapai, ya tetap berdoa, termohon yang terbaik ya. Seperti itu, kita harus bersyukur dalam segala keadaan ya. Jangan bersyukurnya di saat bahagia saja, dalam keadaan duka pun kita harus bersyukur, karena itu adalah ada titik hikmah ya di balik kegagalan itu gitu. Oke, kita lanjutkan. Dia akan meninggalkan kamu, mungkin sudah ya ini ya, mungkin sudah, karena dia memang ada kekhawatiran di sini, ada kekhawatiran kamu takut ditolak, dan memang tidak ada kecocokan ya. Tetapi dia mempunyai perasaan rindu yang besar buat kamu, tapi semua kembali ke kamu, karena kamu yang menjalanin ya kan, tidak bisa dipaksakan ya. Kamu yang mempunyai rasa, kamu yang menjalani. Mengikhlaskan itu lebih baik, mengikhlaskan daripada memaksakan diri atau menipu diri. Ikhlas ya, itu lebih baik. Selesaikan masalahmu secara dewasa, jangan kekanak-kanakan. Kalau kamu punya masalah, selesaikan dulu, jangan buru-buru membuka hubungan baru. Jadi selesaikan dulu masalah lama, baru kamu membuka hubungan baru ya.
selesaikan dulu masalah kamu. Kalau besar diperkecil, kalau sudah kecil dihilangkan ya. Dan jangan pernah menunda untuk menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu. Ya, kecil langsung selesaikan seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Orang ini atau sosok ini merindukan kamu. Dia mau mengatakan sesuatu padamu. Apa yang dikatakan yaitu tentang perasaannya. Tapi dia tidak ada keberanian karena memang dari awal kalian terputus atau terpisah karena memang sudah tidak ada kecocokan. Nah, tetapi dia merasa ingin bersama kamu lagi karena kehilangan itu baru menyadari ya. Setelah kita pergi atau setelah seseorang yang dicintai itu pergi, itu baru merasa kehilangan. Seperti itu. Jadi jangan suka mempermainkan atau jangan suka main-main hati. Karena yang berurusan dengan hati itu sangat sensitif. Kita akan lihat lagi. Dia punya pilihan. Ini orang ini playboy sih. Pemain ya mungkin. Atau kamu yang pemain. Yang pasti orang ini banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Dia mempunyai pilihan lain ya kecuali kamu. Makanya hubungan ini terpisah. Makanya hubungan ini tidak ada kecocokan. Tetapi yang harus kamu tahu, dia mulai merasakan setelah terpisah dengan kamu. Dia mulai merasakan setelah benar-benar terhubung dengan kamu ya. Berantem, bertengkar gitu. Ya. Tetapi setelah kalian terpisah itu baru terasa. Tetapi ada keraguan di pikiran dia untuk menyampaikan perasaan ini. Sebetulnya dia nggak sampai menyampaikan perasaan ini ya, karena di tebaran kartu ini sendiri sudah terlihat apa sih tujuan dia gitu. Ini salah satu di antara kamu tuh player ya. Bisa kamu, bisa dia. Kalau kamu kurang detail dan kamu ada di ranah ini, silahkan personal reading ya. Dia termasuk orang yang setia. Ini bisa kamu, bisa dia yang setia. Tetapi yang pasti dia tipe pekerja keras, ambisius, maniak kerja. Tetapi kamu harus tahu orang ini lebih menyukai keluarganya daripada orang lain ya. Kecuali orang yang dekat dengan dia itu bisa meyakinkan atau memberikan gambaran atau meyakinkan tentang siapa sih gitu, dan meyakinkan terhadap hatinya dia untuk bisa mencintai kamu. Kalau tidak ya. Orangnya tuh ciri-cirinya seperti itu. Jadi ini bisa orang baru, tapi orang yang udah ada di sekitar kamu, bisa jadi juga mantan kamu yang merindukan kamu ini. Ya. Dia sangat membutuhkan kamu. Tapi yang pasti kamu garis bawahi, dia juga manipulatif. Ada sesuatu tujuan di balik kerinduan itu, bahwa dia akan bilang tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia akan bilang tidak bisa tanpa kamu, ibaratnya itu seperti itu. Terus sebetulnya di balik itu ada manipulatif tentang perasaan kamu, tentang hati kamu ya. Jadi semua kembali ke kamu. Kalau mau dilepaskan ya lepaskan aja ya. Tapi yang pasti di sini dia akan mengatakan sesuatu tentang perasaannya. Kita akan lihat apakah dia berani menyatakan perasaan itu atau mengatakan sesuatu itu. Aku ingin balikan, intinya seperti itu ya. Tetapi dia belum berani karena masih ragu-ragu. Nah, dia menunggu waktu, menunggu kesempatan kapan bisa mengatakan ini semua ke kamu. Jadi dia hanya bisa menahan rindu, menahan kangen kayak gitu ya. Itu yang terlihat. Dan pertimbangkan. Kalau dia sih udah mempertimbangkan gitu, ingin dekat lagi sama kamu, lebih ingin menjalin hubungan dengan kamu, apapun itu bentuk hubungannya ya. Tapi memang di sini ada landasannya, kalian berdua itu sudah tidak kecocokan gitu. Karena sudah cerai di sini. Ya, tapi dia ingin balikan ya. Enggak. Dia hanya sebatas ingin mengatakan sesuatu ke kamu dan dia mau bilang kalau dia rindu sama kamu.
Ya, aku nggak melihat dia masih cinta sama kamu, tapi lebih condongnya ke manipulatif, memanfaatkan kamu. Mungkin kamu bisa bisa lebih ke merenung ya, merenung apa sih maksud dari manipulatif. Mungkin selama ini kamu yang bersama dia ya kan, yang ini yang untuk mantan ya, melayani dia, memberikan fasilitas, intinya memberikan servis untuk dia. Ya seperti kebutuhan dia sehari-hari itu. Tetapi setelah kehilangan kamu atau setelah kamu pergi itu dia ngerasa kehilangan gitu. Dan dia jujur masih suka sama kamu. Tapi yang bentuk godaan diri, bukan cinta ya, godaan diri. Dan rindu karena nggak diurusin. Untuk yang sekitar ya, bukan mantan tapi orang yang dekat dengan kamu, sama memanipulatif. Dan orang ini adalah player. Jadi kamu boleh memutuskan atau boleh mempertimbangkan kembali. Ada The Magician tentang sebuah kekuatan alam di mana di sini membuat sebuah skenario untuk kalian bisa bersama dia lagi, untuk bisa bertemu lagi. Tapi itulah skenario alam. Selebihnya kamu yang harus memberikan keputusan terhadap dirimu sendiri. Kamu mau menerima lagi dia atau tidak? Atau sebatas menerima tetapi sebetulnya ada suatu waktu nanti kamu akan meninggalkannya. Karena apa? Ya karena mau melihat perubahan dia menjadi lebih baik atau tidak gitu. Ya kan? Seperti itu. Jangan buru-buru. Memang tidak boleh buru-buru. Lebih ke hati-hati. Ya. Yang orang baik gak bakal jadi mantan, ya kan? Gitu. Ini untuk yang mantan. Berjalan sesuai intuisi hati aja. Berjalanlah sesuai intuisi hati kamu. Kamu mau menerima atau tidak? Ya. Terserah kamu. Ya, jadi pertimbangkan masak. Jangan keburu nafsu atau mengambil keputusan dengan buru-buru. Dan selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu, termasuk hubungan ini. Ya. Dia akan mengatakan sesuatu ya ini yang ingin dia katakan tentang sebuah perasaan ke kamu, tentang keinginan dia bisa sama kamu lagi. Tetapi lebih terlihatnya di sini ada sebagai manipulatif. Dia hanya memanipulatif kamu atau memanipulasi kamu. Ya. Jangan mengeluh dalam menghadapi hidup ini karena Allah besertamu. Ya, jangan mengeluh. Nggak usah menangis. Apain menangis? Belum tentu dia nangis buat kamu, ya kan? Nyatanya bisa jadi mantan, ya kan? Apalagi di sini dasarnya tidak ada kecocokan. Ya. Jatuh cinta di belakangan, Des. Iya. Tergantung dari intensitas sukanya atau tidak sukanya besaran yang mana. Kalau memaksakan diri hanya sekilas info. Ya, yang kamu anggap tidak cocok, yang kamu anggap kamu tidak suka, kok tiba-tiba kamu jadi suka, dia jadi suka sama kamu gitu. Dipikirkan lagi. Ya. Itu seperti apa ya? Seperti bom waktu lebih. Suatu saat nanti akan menjadi sebuah bom waktu buat kamu. Ya, karena orang yang sudah dari dasarnya nggak suka itu tetap aja nggak suka, walaupun itu hanya bentuk godaan diri ya di sini ya, gitu. Belum tentu dia seperti ini, seperti perasaan sekarang ingin dekat sama, karena di sini Gones nggak melihat ada perasaan cinta, tidak ada perasaan ketulusan. Yang dia punya hanyalah godaan diri dari dalam dirinya sendiri untuk bisa bersama kamu. Kalau yang mantan ya ingin terhubung dengan kamu lagi. Dan di sini lebih didasari dengan kata manipulatif. Setia. Dia belum nikah mungkin gitu. Tetapi di sini dia ada sebuah apa ya, bukan egois. Ini orang suka mengabaikan. Gitu. Dia lebih menyayangi keluarganya daripada kamu, makanya terjadi perceraian. Orang ini punya tipe yang lebih mengedepankan keluarganya daripada orang yang dia cintai gitu. Terlihat di sini ya.
Ada juga sebagian ini punya karakter introvert. Ya, kalau mau yang seperti ini, kalau nggak mau ya sudah. Itu paling pusing, paling menyakitkan. Seperti itu. Jadi kembali pertimbangkan. Ya. Ada atau jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu. Mungkin dia punya seperti itu. Ya, mungkin. Ya. Makanya dia ingin mendekati kamu. Menangislah saat bahagia dan tersenyumlah saat terluka. Jangan kalau lagi bahagia tertawa terbahak-bahak. Giliran kamu putus cinta atau dalam keadaan terpuruk kamu menangis. Boleh, manusiawi. Tapi digarisbawahi, bersyukurlah dalam segala keadaan. Luka ada hikmahnya, bahagia tidak selamanya. Jadi kamu bisa menjadikan bahwa luka itu mungkin sebagai pembelajaran buat kamu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu hikmahnya. Tapi kebahagiaan itu juga bisa menjadikan kamu sebuah kesombongan. Ya, merasa tercapai apa yang kamu inginkan, kamu bahagia dan tertawa. Itu juga ada hikmahnya. Jadi kamu lebih baik bersyukur dalam segala keadaan. Ya, tetap bersyukur. Nggak usah tertawa terbahak-bahak, atau nggak usah menangis terseduh-seduh. Bersyukur bahwa Allah masih bersamamu, gitu. Bersabarlah, ya, bersabarlah. Innallaha ama aksobirin, bahwa Allah itu bersama atau dekat dengan orang-orang yang sabar. Lebih baik seperti itu, ya kan, daripada kita memaksakan kehendak padahal cuma sekilas info gitu. Karena nggak sabar itu kan biasanya seseorang yang melakukan terburu-buru atau melakukan sesuatu hal yang tidak sabar, itu hasilnya memang berhasil, tapi biasanya hasil yang tidak maksimal atau hasil yang tidak menyenangkan, endingnya tidak maksimal, justru endingnya akan mengecewakan. Seperti itu yang terlihat. Jadi inilah orang yang rindu sama kamu. Bisa mantan, bisa orang yang di sekitar kamu. Tetapi memang dari awal udah nggak ada kecocokan. Ya. Dan dia punya kekhawatiran untuk menyampaikan perasaan ini ke kamu atau mengatakan sesuatu ini ke kamu. Ingin mengatakan sesuatu kata rindu ini ke kamu, masih meragu. Ya. Karena jujur dia pengen healing dari kamu tetapi nggak bisa. Gitu. Dan orang ini, sosok ini itu player, makanya dia mengalami sebuah kegagalan di situ. Ya, player gitu loh, playboy gitu loh. Masa mau balik sama mantan, itulah kelebihan dia. Kelebihan menyesali dan ingin kembali, tapi tidak untuk cinta. Aku tidak melihat di sini. Lebih ke manipulasi, ya, memanfaatkan kamu, membutuhkan kamu karena untuk dirinya sendiri, seperti itu, ya. Dan apapun yang kamu katakan dia akan menunggu dengan sabar. Jadi kamu harus tegas, ya, dan harus mempertimbangkan. Ini bagian dari perjalanan hidup kamu, bagian dari perjalanan asmara kamu. Tapi kita punya pemikiran dan harus mengontrol pemikiran kita ini. Dan mengelola mana yang harus kita iyain, mana yang tidak. Jangan terburu-buru, karena segala sesuatu yang terburu-buru hasilnya tidak maksimal. Seperti itu. Ya. Oke. Ini penegasan untuk kamu dari Sanamik Healing Oracle. Ada diving timing, ya, ada diving timing. Ada sebuah pemulihan waktu, ya. Pemutusan atau penyudahan itu mungkin akan ngerasa terlalu sakit, terlalu luka, ya. Apalagi orangnya yang suka ibaratnya keceplos gitu tanpa memikirkan perasaan kita, itu namanya mempermainkan hati, ya. Di sini nanti kamu setelah bisa mengambil sebuah keputusan tentang hubungan ini mau dilanjut atau mau diterima atau tidak, ya, akan ada pemulihan waktu.
dan semua kembali ke kamu, karena kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Buat apa mencintai orang lain kalau kamu sendiri nggak mencintai dirimu sendiri, yang selalu sakit, selalu terluka, selalu patah hati, ya kan, selalu intinya nggak bahagia gitu. Lebih baik kamu melakukan sebuah pemulihan. Nanti akan ada pemulihan waktu, dan kamu harus mengambil sebuah keputusan tanpa harus berpikir banyak. Intinya kamu harus melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, kemudian menyerahkannya. Ya, ada kemarahan soalnya di sini nanti akan terjadi sebuah kemarahan, emosi negatif yang intens ya. Mulai dari yang kejengkelan ringan hingga mengamuk. Karena kamu sudah pegang kartu gitu loh. Bisa diperbaiki enggak, Des? Biasanya kalau sudah mantan itu kita udah pegang kartu asnya dia gitu loh. Dia pun iya gitu loh. Jadi saling untuk menjatuhkan lagi ada kemungkinan. Tapi aku nggak memprovokasi ya. Tapi itulah. Dan di sini terlihat ditegaskan bahwa tidak ada cinta untuk kamu, hanya sebatas ingin memanipulasi kamu. Supaya ada yang ngurusin, supaya ada yang perhatian kayak gitu. Ibaratnya tuh seperti itu yang terlihat ya. Di sini ambil sebagai pembelajaran, ada teachings. Ambil semua perjalanan dengan dia sebagai pembelajaran. Ambil maknanya, ambil intisarinya dari semua perjalanan bersama dia itu apa. Ya, ambil intisarinya atau maknanya. Atau ambil pembelajaran, jadikan sebagai pembelajaran ya. Karena semuanya itu ada yang disebut dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Kamu sekarang hidup di, dia ibaratnya masa lalu. Kamu harus hidup di masa sekarang dan di masa mendatang. Jalani yang terbaik untuk hari ini, untuk saat ini, untuk masa ini. Ya, jangan lagi menoleh ke belakang. Ya, seperti itu. Lebih baik, ya. Dan ada reunion of the soul. Nanti akan ada yang disebut dengan pertemuan ya, pertemuan atau bersatu kembali setelah berpisah ya, atau persatuan ya. Ini nanti akan menyelesaikan masalah. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu punya rasa, apa yang kamu mau dari hubungan ini, seperti itu ya. Oke, semoga kamu menjadikan tebaran kartu ini atau prediksi ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kalau kamu ada di ranah ini. Kalau kamu kurang detail, silakan personal reading ya. Lebih baik curhat pada Gondes daripada curhat bersama orang lain. Ya, nggak akan kemana-mana kalau Gondes ya kan. Kalau orang lain pasti kamu kenal sama orang itu, dan orang itu pasti kenal dengan teman-teman kamu ya. Yang bersifat privasi atau melo atau apapun itu sensitif, jangan sembarang cerita pada orang. Tidak bagus, karena kalau kamu ya memberikan informasi pada orang yang salah, bisa jadi malah menjadi masalah baru buat kamu, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran tentang seorang yang merindukan kamu dan dia mau mengatakan sesuatu ini padamu. Dia akan mengatakan ini tentang perasaannya ya. Tetapi di balik itu memang tidak ada cinta. Ada sebuah keinginan memanipulasi atau ada sesuatu alasan yang memang dia lakukan untuk bisa bersama kamu dan untuk keuntungan dia sendiri, seperti itu ya. Sebelum kita tutup ya, kita akan lihat energi atau bintang-bintang yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Di sini ada Aries, energi Aries, ada Libra, kemudian ada Sagittarius. Di sini juga ada energi Scorpio, ya. Ada Cancer, ya. Juga ada Aquarius. Kemudian ada juga di sini Taurus. Yang terakhir ada energi Cancer, kuat ya Cancer ya.
Oke. Oke, sahabat semua ya. Sekali lagi ingin aku tegaskan tentang pesan versi Gondes untuk kamu ya. Kita akan ngambil warna ungu. Saya akan kocok dulu the boutiquesnya Gondes. Ungu aja ya. Oke, sebentar. Kita akan ambil 5 seperti tebaran kartunya. 5, satu lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan buka satu persatu pesannya. Hukum alam tetap berlaku ya, hukum tebar tuai. Jadi percayalah. Ya, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu dapatkan. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu terima. Ya, kalau kamu berbuat baik, insya Allah kamu akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ya, tapi kalau berbuat jahat, lambat laun juga akan mendapatkan bayaran. Seperti yang kamu lakukan. Tetap berjalan di rel kebenaran. Ya. Dan di sini juga ada, jangan menutup hatimu hanya karena kisah masa lalu. Jangan menutup hati. Bukalah hati kamu. Ya, karena masih ada dia di sana yang lebih baik dari dia. Gitu. Lebih tegas terhadap diri sendiri. Tapi jangan terlalu tegas. Nanti menyakiti kamu sendiri. Menangislah saat bahagia dan tersenyumlah saat terluka. Tersenyum walaupun dalam keadaan lagi tidak baik-baik saja, lagi terluka. Karena apa? Di balik itu memang ada pembelajaran yang bisa menguatkan hati kamu. Ya. Ya. Menangislah saat bahagia. Bahagia kok malah menangis. Sebagai wujud syukur bahwa kita masih diberikan sebuah kebahagiaan. Ya. Seperti itu. Yang pasti memohon yang terbaik, mohon perlindungannya, mohon selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya enggak? Ada panah asmara. Nanti akan ada orang yang datang membawa perasaan untuk kamu. Kapan itu, Des? Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Oke, sahabat semua, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik Gondes, tetap semangat ya. Tetap jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu. Termasuk hubungan asmara, hubungan apapun ya. Itu. Karena segala sesuatu yang melampaui batasan, endingnya akan mengecewakan. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kepada mutlak yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.